Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berlibur di hari Minggu ini. Sambil kita selesai berolahraga, segedap kopi, teh, atau jahe, agar kita tetap menjaga kondisi kekebalan tubuh kita untuk menghadapi wabah COVID-19. Kawan-kawan yang saya banggakan, guru-guruku yang saya hormati, kita pasti mendengar kecelakaan kapal. Orang-orang tercebur ke laut. Pelaut-pelaut yang tercebur ke laut. Penumpang-penumpang kapal feri maupun kapal penumpang tercebur ke laut. Kejadian itu bisa terjadi di siang, sore hari, bahkan malam hari. Laut tidak seperti halnya transportasi di darat. Sangat mudah dijangkau. Laut kadang-kadang sudah bermil-mil laut dari daratan. Dan kondisi laut berbeda dengan kondisi jalanan yang ada di daratan. Tidak semudah orang menolong kejadian suatu kecelakaan kapal tenggelam atau orang berada di laut. Satu-satunya jalan adalah memberi pembekalan kepada kru kapal dan penumpang atau siapapun yang tercebur ke laut untuk memberikan pemberitahuan, meminta bantuan yang bisa menarik orang-orang yang berada pada jarak sekian mil dari tempat kejadian kecelakaan kapal. Kali ini saya akan berbagi perihal suatu sarana yang digunakan untuk menarik perhatian pihak-pihak yang lain yang bisa menjadi calon untuk melakukan bantuan. Sarana tersebut kecil, namun menjadi wajib karena apa yang telah diamanatkan di dalam SOLAS, Safety of Life at Sea, dan lebih detail di dalam LSA Code, Life Saving Appliances, dan panduan-panduannya, bagaimana pengujian-pengujiannya. Kali ini saya akan berbagi apa yang kita kenal dengan namanya hand flare. Flare di situ adalah api, atau bahasa lapangan disebut suar. Suar, hand flare artinya suar tangan. Ya. Jadi alat untuk digunakan memberitahu posisi kejadian kecelakaan dengan menggunakan api yang ada di tangan. Itu namanya hand flare. Wajib hukumnya kapal-kapal menyiapkan hand flare. Apapun kapalnya, terutama kapal penumpang, kapal feri yang banyak
mengangkut penumpang. Nah, kali ini saya akan berbagi bagaimana sih ketentuan daripada hand flare tersebut. Bagaimana hand flare tersebut harus disiapkan oleh katakan pemilik kapal feri. Kali ini kami sudah menyiapkan buku namanya LSA Code dalam bahasa Indonesia. Barangkali buku ini bisa membantu para kawan-kawan dalam memahami ketentuan-ketentuan daripada life saving appliances, alat-alat sarana penyelamat manusia, penumpang, ABK yang ada di laut. Namun sebelum kita mulai sharing ini, alangkah baiknya kawan-kawan untuk melakukan subscribe agar kita bisa mendukung kami sebagai Solusi Maritim Indonesia memajukan dunia maritim Indonesia. Agar kita tidak hanya sekedar slogan-slogan Indonesia Poros Maritim, tetapi sumber daya manusia di Indonesia memahami betul-betul bahwa negara kita ini negara maritim. Berikan tanda like dan komen yang produktif agar kami bisa memproduksi video-video yang lebih bermanfaat lagi bagi kehidupan dunia maritim, dunia pelayaran, dunia perkapalan, dan bisnis-bisnis pendukungnya. Kawan-kawan semua, hand flare. Namanya saja hand flare, api yang ada di tangan. Berdasarkan ketentuan LSA Code yang berbahasa Indonesia tersebut maupun yang berbahasa Inggris, bahwa yang namanya hand flare itu harus bisa terbakar apinya, harus bisa mengeluarkan api yang warnanya merah cerah. Jadi produsen hand flare harus bisa menguji apinya itu berwarna merah cerah. Jadi produsen kembang api ya, itu yang warnanya merah cerah, itu yang akan dipakai pada hand flare. Jangan hand flare dikasih warna merah tua atau merah muda. Tapi kalimatnya di sini adalah merah cerah. Ini amanat daripada LSA Code. Lalu yang kedua apa? Kalau tadi bahwa red hand flare itu adalah istilah, sebenarnya aslinya hanya hand flare. Tapi karena api yang dikeluarkan adalah merah, maka dikenal di masyarakat umum namanya red hand flare. Kawan-kawan semua, yang perlu kita perhatikan pada hand flare kali ini adalah api. Api yang ditimbulkan daripada hand flare ini, intensitas cahayanya tidak boleh kurang daripada 15.000 CD atau candle. Kalau bahasa lapangan 15.000 lilin. Sehingga
bila kita membeli hand flare, pastikan bahwa intensitas cahayanya sudah pernah diuji lebih dari 15.000 CD. Intensitas cahaya. Jadi tidak boleh kurang daripada 15.000. Jadi rata-rata. Ya. Ingat kembali bagi para pembuat maupun pengguna hand flare untuk memperhatikan hal ini. Semoga ini bisa menjadi acuan kita dalam memajukan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Yang ketiga apa? Kembali lagi hand flare itu ternyata lamanya pembakaran. Kita lihat kembang api. Berapa lama kembang api tersebut bisa perform. Nah, hand flare ini yang ada di kapal harus bisa perform atau membakar, lamanya tidak boleh kurang dari 1 menit atau 60 detik. Bila perlu kita coba. Kita beli 100 biji hand flare, 1 kita coba. Apakah sampai lebih dari 60 detik atau tidak? Semoga ini diaplikasikan dengan teman-teman. 60 detik artinya 1 menit. Kalau kurang dari itu, jangan dipakai. Kawan-kawan semua, ada satu lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu terkait dengan penggunaan saat di laut. Cara mengujinya gampang. Satu persyaratan yang harus dimiliki oleh hand flare ini adalah bahwa hand flare bila dia terendam di dalam air selama 10 detik, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, dan berada di bawah 10 cm permukaan air, maka hand flare tersebut masih terus menyala. Inilah persyaratan terberat daripada hand flare. Semoga kawan-kawan bila membeli, tolong ini diperhatikan dengan baik. Importir, perhatikan dengan baik. Produsen di dalam negeri bila ada, perhatikan hal ini. Kalau perlu kita bisa membuat produksi ini untuk seluruh dunia. Semoga pemerintah memfasilitasi, karena pabrik pembuat hand flare ini izinnya cukup sulit. Kawan-kawan semua, apa yang kami jelaskan ini semua tertera di dalam LS Code. Dan LS Code yang ada saat ini kami mencoba agar bisa difahami oleh kawan-kawan kita. Kita tulis dan kita implementasikan di dalam versi bahasa Indonesia. Semoga suar tangan ini atau hand flare ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kepada guru-guruku yang telah memberikan ilmu kepada saya,
ilmunya yang tiada ternilai harganya. Kepada kawan-kawanku semua yang berjuang membesarkan Indonesia menjadi poros maritim dunia, bisa tercapai cita-citanya, insya Allah. Dan kita membantu perdagangan dunia dan perdagangan nasional agar Indonesia bisa menciptakan tol laut, bisa mengeliminir disparitas harga dari pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia, mulai dari Indonesia paling barat sampai ke Indonesia paling timur, Indonesia paling utara sampai Indonesia paling selatan. Demikian kawan-kawan semua, lebih kurangnya saya memohon maaf. Selamat berlibur, jaga kesehatan dengan baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.